Hai semuanya, kenalin nih, namaku Muhammad Arvin Kurniawan. Jadi pada kali ini aku ingin sedikit membahas tentang apa itu saham. Nah, untuk saham sendiri itu apa sih? Jadi, saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham sendiri merupakan salah satu pilihan perusahaan penerbit ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Jadi, saham di sini itu bisa menjadi salah satu pendapatan yang dimiliki oleh perusahaan penerbit saham. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih oleh para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Terus, saham sendiri dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau perusahaan atau badan usaha lain dalam perusahaan yang menerbitkan saham atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak memiliki klaim atas pendapatan perusahaan yang menerbitkan saham. Jadi, ketika perusahaan lain membeli saham perusahaan penerbit, maka ketika perusahaan penerbit itu memiliki pendapatan atau dividen, maka perusahaan pembeli berhak memiliki pendapatan perusahaan tersebut. Selanjutnya itu ada klaim atas aset perusahaan. Jadi, ketika perusahaan penerbit saham ini mengalami likuidasi, maka perusahaan pembeli saham akan mendapatkan klaim aset dari perusahaan penerbit tersebut. Lalu selanjutnya lagi, perusahaan pembeli saham berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Nah, untuk selanjutnya di sini itu ada jenis-jenis saham. Yang pertama ada saham biasa atau common stock. Common stock ini adalah surat berharga yang menyatakan kepemilikan seorang investor atas saham yang dibelinya dari sebuah perusahaan. Saham biasa ini diterbitkan oleh perusahaan untuk umum, sehingga semua orang itu dapat membelinya dengan harga yang relatif tidak terlalu besar. Keuntungan dari saham biasa ini juga memiliki jangka waktu yang tidak terlalu panjang dan dapat diperjualbelikan. Selanjutnya ada saham preferen atau preferred stock, adalah saham yang pemiliknya memiliki hak lebih dibandingkan orang yang membeli saham biasa. Keistimewaan yang didapat dari pemilik saham preference adalah mendapatkan dividen terlebih dahulu dibandingkan orang yang membeli saham biasa. Preferred stock atau saham preferen ini juga diterbitkan oleh perusahaan dengan jumlah yang tidak terlalu banyak, tetapi memiliki harga yang cukup besar, sehingga preferred stock atau saham preferen ini mungkin hanya bisa dibeli oleh perusahaan lain ataupun institusi lain. Dan preferred stock ini tidak termasuk umum. Nah, untuk selanjutnya itu ada keuntungan-keuntungan yang bisa didapatkan dari saham. Yang pertama itu ada dividen. Dividen sendiri merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan oleh perusahaan tersebut. Dividen diberikan setelah mendapat persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS atau rapat umum pemegang saham. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen,
maka pemodal tersebut harus memegang saham dalam kurun waktu yang cukup lama sehingga kepemilikan sahamnya dapat diakui oleh pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dan juga dividen ini biasanya untuk para investor dan orang yang memang menaruh modal banyak dan juga cukup lama untuk saham yang dibelinya. Dan yang kedua, di sini ada capital gain. Capital gain itu merupakan selisih antara harga beli saham dan harga jual saham. Capital gain ini terbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham BCA dengan harga per sahamnya itu 4.000. Kemudian menjualnya dengan harga 4.500 per saham, yang berarti pemodal tersebut mendapatkan capital gain sebesar 500 rupiah untuk setiap saham yang dijualnya. Nah, untuk capital gain sendiri ini biasanya untuk orang-orang bukan investor, tapi untuk orang-orang yang cuman ingin mendapatkan keuntungan dari menjual saham dalam waktu yang cukup singkat. Cukup materi yang dapat saya berikan pada kali ini. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.